Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya adalah karunia berupa waktu yang dengan waktu ini kita semua bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan waktu ini kita semua bisa melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setidaknya dengan pergantian waktu menjadikan kita lebih dekat dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di tahun yang lalu 1444 Hijriah apabila barangkali terdapat kekhilafan dan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan rahmat-Nya. Dan semoga di tahun yang baru ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa meningkatkan ketaatan dan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan mengambil hikmah daripada perjalanan hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjalanan hijrah ini bukan jalan-jalan biasa. Bukan berpindah dari satu negara ke negara yang lain. Bukan berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Bukan berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Tapi makna hijrah di sini adalah bagaimana baginda Nabi SAW mengajak kita untuk senantiasa menjadikan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah jalan untuk meraih keridaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah daripada hijrah Nabi ini adalah bahwasanya kita bersyukur kita ini bukan termasuk orang-orang yang menerima kalimah la ilaha illallah dengan pengorbanan nyawa. Karena kita semua ini menerima kalimah la ilaha illallah tanpa mengorbankan setetes darah pun. Berbeda dengan sahabat Nabi yang menerima la ilaha illallah, menerima ajaran Islam ini dengan mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya terlebih dahulu. Ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Sehingga perjalanan hijrah Nabi dan para sahabat itu tidak bisa diukur dengan materi. Tidak bisa diukur dengan apapun. Jikalaulah kita yang mengalami, barangkali kita tidak akan mampu. Makanya sampai-sampai salah seorang penyair mengatakan, innaka lan tajzi nabiyyaka ya fata
wa in ji'tahu sa'yan 'alal 'aini sa'iri. Engkau tidak akan bisa pernah membalas jasa nabimu sekalipun engkau mendatangi nabi dengan berjalan di atas kedua kelopak mata. Kita tidak akan bisa membalas kebaikan nabi, kita tidak akan bisa membalas jasa nabi. Apapun bentuk yang dilakukan oleh nabi tidak akan pernah bisa terbalaskan. Sekalipun kita harus berjalan di atas kedua kelopak mata. Itulah baginda Nabi SAW. Maka yang harus kita ketahui bahwasanya Nabi melaksanakan perjalanan hijrah itu bukan satu kali, tetapi beberapa kali. Sebelumnya Nabi SAW itu melaksanakan perjalanan hijrah ke kota Taif. Kota Taif. Taif itu dari Mekah sekitar berapa kilometer? Sekitar 6 mil. Sekitar 6 mil. Itu dari kota Mekah. Nabi SAW berangkat dari kota Mekah ke kota Taif itu sekitar 6 mil. Dan berangkat ke kota Taif hanya ditemani oleh seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Nabi SAW berada di kota Taif itu sekitar 15 hari. Berharap manakala penduduk kota Mekah belum mampu beriman kepada Nabi keseluruhan, Nabi SAW berharap semua penduduk kota Taif itu beriman. Namun apa daya, sampai di sana ternyata sudah terlebih dahulu orang-orang kafir Mekah memberikan kabar bahwasanya apabila datang seseorang yang mengaku Nabi, mengaku utusan Allah, ingin merubah ajaran kita, maka sambutlah dengan lemparan batu dan pukulan. Ya, sudah bocor terlebih dahulu. Sampai Nabi SAW di kota Taif, ternyata penduduknya tidak ada yang keluar dari rumah. Ya, penduduknya tidak ada yang keluar dari rumah. Begitu Nabi SAW melewati lorong demi lorong gang, ternyata mereka di sana sudah mempersiapkan tukang pukul yang di setiap pintu-pintu gang itu bersembunyi. Manakala Nabi masuk, keluar tukang pukul, mukul Nabi. Ya, Nabi tersungkur. Jalan lagi Nabi, keluar lagi tukang pukul yang lain, mukul Nabi. Nabi tersungkur. Sampai Nabi SAW, ya. Kemudian Nabi SAW dipukul dari satu mulut gang ke mulut gang yang lain, dipukul terus menerus. Ada yang mendorong, ada yang memukul, ada yang melempar dari atas. Sampai sekujur tubuh Nabi SAW itu berdarah. Maka darah yang keluar dari tubuh Nabi itu bukan Nabi biarkan, tapi Nabi lap sampai mengering, dilap sama Nabi. Kenapa? Kalau darah itu sempat menetes ke bumi, maka malaikat tidak akan menunggu AIU, langsung mengadab mereka. Itu sudah janji para malaikat. Kalau para nabi dan para rasul darahnya keluar sampai saja ke bumi, netesnya ke lantai, ke bumi, maka mereka para malaikat akan apa? Akan mengadab penduduk suatu kota. Akhirnya sama Nabi dilap kering-kering darahnya. Dilap sampai kering. Tibalah Nabi SAW di suatu daerah dari kota Taif itu bersandar di sebuah pohon. Hingga akhirnya malaikat Jibril itu turun. Jibril ketika turun dan berkata kepada baginda Nabi SAW, "Ya Muhammad, apakah engkau ingin gunung Abu Qubais yang ada di tanah haram itu dengan gunung di kota Taif ini kemudian aku himpitkan sampai menjadikan penduduk kota Taif ini semuanya tewas?" Maka apa jawab Nabi SAW? "Allahumma inni ashku ilaika dhi'fi wa qillati hilati."
Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu akan kelemahan diriku. Nabi sampai mengadu kepada Allah bukan karena umatnya. Ya. Umumnya para nabi itu mengadu kepada Allah karena umatnya. Ya Allah, saya mengadu umat saya ini hatinya keras, cengkal. Ya. Kemudian orangnya congkak, sombong. Itu umumnya para nabi demikian. Makanya mereka itu diadab. Tapi baginda Nabi kita Muhammad SAW mengadukan keadaannya kepada Allah, bukan mengadukan keadaan umatnya kepada Allah. Itu kasih sayang baginda Nabi SAW. Allahumma inni ashku ilaika dhi'fi wa qillati hilati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu akan kekurangan yang ada di dalam diriku, akan kelemahan yang ada di dalam diriku. Illam yakun bika ghadabun fala ubali. Ya. Ketika malaikat itu menawarkan, apa jawab Nabi Muhammad SAW? Illam yakun bika ghadabun fala ubali. Seandainya engkau tidak marah wahai Allah, maka itu tidak masalah bagiku. Ya. Padahal kita tahu pasti Allah marah ketika melihat Nabi dan utusannya itu dilakukan semacam ini. Illam yakun bika ghadabun fala ubali. Saya, ya, apabila engkau tidak marah ya Allah, maka saya tidak peduli. Saya tetap akan menyampaikan risalah kepada mereka. Ya. Walakin kata Nabi SAW, afiyatuka awsa' minni. Yang aku harapkan adalah pengampunan yang datang darimu itu adalah sesuatu yang lebih berharga. Bayangkan Pak Bu, Nabi sudah disiksa demikian, ya. Padahal kuncinya itu ada di tangan Nabi SAW. Kuncinya itu ada di tangan Nabi. Tinggal Nabi bilang siksa, selesai. Tinggal Nabi bilang bereskan, selesai. Tapi Nabi SAW merasa kunci ini bukan di tangannya, tapi kunci ini yang menentukan adalah Allah. Itulah baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita di posisi Nabi itu bagaimana Pak? Kalau kita di posisi Nabi, pasti kita nyanyi, jangan lama-lama. Betul tak? Jangan lama-lama, wahai malaikat. Kalau bisa sekarang, azab. Ya, jangankan penduduk kota Taif, tetangga aja kalau ada yang usil sama kita, dah, malaikat Jibril barangkali bisa turun dengan membawa gunung peniraman, ya, ditimpakan ke tetangga saya. Itu kalau kita. Tapi baginda Nabi SAW tidak demikian. Ya. Maka akhirnya Nabi SAW menyandarkan dirinya ke sebuah pohon. Di sebuah pohon itulah ketika Nabi SAW menyandarkan dirinya, datang seorang muda Nasrani, ya, memberikan anggur yang segar kepada Nabi SAW. Karena melihat ini orang kok ada apa? Datang ke kota Taif tapi disambut dengan pukulan dan siksaan. Biasanya penduduk kota Taif ini kalau ada tamu paling senang. Ya, paling suka, mereka ramah. Tapi kenapa? Ketika yang datang ini orang tersebut, maka dia mendapatkan siksaan. Oh, ternyata sang budak yang beragama Nasrani ini ketika bertanya kepada baginda Nabi SAW, engkau siapa? Maka Nabi SAW menjawab, saya adalah utusan Allah. Kemudian budak Nasrani ini bertanya tentang nabi-nabi terdahulu. Maka Nabi Muhammad menceritakan nabi-nabi terdahulu dengan riwayat-riwayatnya. Akhirnya budak ini mengatakan bahwasanya betul, engkau adalah seorang utusan Allah dan aku beriman kepadamu. Ini yang membuat Nabi SAW itu senang. Senang Nabi. Dari sekian banyak penduduk kota Taif, sekalipun yang beriman satu, maka itu bagi Nabi SAW adalah merupakan kesenangan. Maka ketika malaikat itu mengurungkan, ya, niatnya karena Nabi SAW tidak mengizinkan, justru apa jawab Nabi SAW? La'alla ayyakhruja min sulbihi man amana billah. Wahai Jibril, saya tahu mereka belum beriman sekarang. Saya tahu mereka belum menerima saya sekarang. Tapi saya berharap
Kalau tidak sekarang, nanti anak cucu mereka akan beriman kepadaku. Akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruknya umat baginda Nabi ada harapan. Ada harapan apa? Ada harapan kalau tidak orang tuanya dari keturunannya itu masuk ke dalam agama Islam. Dan terbukti, ya, terbukti. Seburuk-buruknya Abu Jahal, anaknya itu menjadi orang yang membela agama Islam yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal. Seburuk-buruknya, ya, keluarga Abu Sufyan, Abu Sufyan beserta Hindun dan beserta budaknya yang bernama Wahsy itu kemudian memeluk agama Islam. Akhirnya kembali Nabi SAW ke kota Makkah. Ketika sampai di kota Makkah, maka Nabi SAW melihat suasana sudah tidak baik. Nah, yang harus kita ketahui bahwasanya, ya, penanggalan kalender Hijriyah ini bermula di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Di saat itu ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, beberapa gubernur di beberapa wilayah itu mengirim surat kepada Umar bin Khattab hanya menyertakan hari dan bulan, tapi tidak menyertakan tahun. Ini tentu sulit membedakan mana surat lama, mana surat baru. Ya. Karena kalau misalkan hari dan tahun itu setiap tahun terjadi, sedangkan tahun itu berbeda. Abu Musa al-Asy'ari yang pada saat itu menjadi gubernur di wilayah Irak menulis surat kepada Sayyidina Umar yang berada di kota Madinah. Kemudian Amr bin As, ya, atau Sa'ad bin Abi Waqqas yang pada saat itu menjadi gubernur di mana? Di Mesir, menulis surat juga. Akhirnya surat demi surat datang, tidak tahu mana surat baru, mana surat lama. Akhirnya Sayyidina Umar, ya, mengeluh bahwasanya, oh, ternyata kita belum ada tahun tersendiri. Panggillah semua para sahabat papan atas. Di antaranya Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian dan beberapa sahabat yang lain, utamanya 10 orang yang dijamin masuk surga. Sayyidina Umar minta kepada mereka untuk memberikan usulan. Kira-kira kata Sayyidina Umar, ini bagaimana? Ya, kita ini kesulitan untuk menentukan tanggal. Tanggal ada, bulan ada. Karena sebelum Nabi lahir ini sudah ada. Bulan-bulan Arab itu sebelum Nabi lahir sudah ada. Dari Muharram sampai Dzulhijjah. Kira-kira gimana? Ada usulan tak? Kita membentuk tahun, kira-kira mulainya dari mana? Maka para sahabat masing-masing mengemukakan pendapat. Sahabat yang lain bilang, bagaimana kalau tahun baru Islam ini dimulai ketika tahun gajah? Karena pada saat itu Nabi Muhammad itulah lahir. Kata sebagian mereka, oh, tidak bisa. Kenapa? Karena pada saat itu belum ada risalah. Belum ada risalah. Orang-orang masih jahiliyah semuanya. Belum ada risalah. Bagaimana kita mau menamakan itu adalah tahun baru Islam? Karena belum ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pendapat ini ditolak oleh Sayyidina Umar. Pendapat yang kedua, bagaimana kalau kita memulai tahun Islam itu ketika Nabi SAW menerima wahyu pertama kali di Gua Hira. Dan kemudian ketika Nabi diangkat Rasul, menjadi Rasul. Kata Sayyidina Umar, ini kayaknya kurang tepat juga. Kenapa? Karena pada saat itu yang memeluk agama Islam belum mayoritas. 6 tahun Nabi dakwah di kota Mekah, yang menjadi pengikut Nabi hanya kisaran sekitar 40 orang. 40 orang. Berbalik dengan Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh berapa tahun? Ya, 900 tahun, yang beriman 40 orang. Berarti perbandingannya itu jauh. Nabi Muhammad 6 tahun, yang beriman 40 orang.
Nabi Allah Nuh 900 tahun yang beriman cuma 40 orang. Ya. Makanya ya, kalau para asatidah, para ulama, para dai, ya jangan merasa minder, gengsi, atau bahkan ada semacam kekecewaan. Kalau misalkan buka pengajian, buka taklim, yang hadir sedikit. Saya sudah 3 tahun ngajar di sini, yang hadir cuma 20 orang Pak Ustadz, bersyukur. Bersyukur. Yang hadir cuma 20 orang. Nabi Allah Nuh 900 tahun, yang ikut cuma 40. Ya, jadi tolak ukurnya bukan banyaknya jumlah pengikut. Yang menjadi tolak ukur di sini adalah siapa yang bisa mengamalkan ilmu. Kalau toh banyak yang hadir, yang hadir pengajian Satsobirin itu paling sedikit 100, tapi semua tidak ada yang mengamalkan ilmunya, rugi. Lebih baik yang hadir 10, tapi semuanya mengamalkan ilmu. Itulah baginda Nabi SAW. Ya. Maka Nabi SAW pengikutnya berjumlah 40 orang. Dan kemudian, ya, setelah itu Nabi SAW mulai mengatur strategi. Ini kita harus hijrah. Kalau kita bertahan di kota Mekah, maka lambat laun kita akan mendapatkan atau mengalami yang namanya tekanan. Mulai mereka melakukan embargo. Ya, Nabi SAW dan pengikutnya itu diembargo. Pasokan makanan tidak boleh masuk ke wilayah Nabi. Pasokan minuman tidak boleh masuk ke wilayah Nabi. Lambat laun Nabi dan keluarga beserta pengikutnya ini akan mengalami krisis makanan. Ada yang meninggal, ada yang sampai makan dedaunan supaya bisa bertahan hidup. Akhirnya Nabi SAW perintahkan kepada Ja'far bin Abi Talib, kakak daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan kemudian Sayyidina Uthman bin Affan untuk hijrah ke kota Habasyah. Untuk hijrah ke kota Habasyah. Hijrah mereka. Ya, mereka hijrah. Hijrah mereka dengan 80 orang. Di antaranya sekitar 12 wanita. Mereka hijrah. Selamat mereka hijrah. Mendapat perlindungan daripada Raja Habasyah yang bernama Najasyi. Dan akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab ya mendapatkan usulan lagi, bagaimana kalau misalkan penanggalan Hijriyah ini kita mulai sejak Nabi SAW itu hijrah. Karena ketika Nabi hijrah itu, di saat itu keberhasilan dakwah Nabi luar biasa. Menciptakan masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat Madaniyah. Sebelum Nabi hijrah ke kota Yastrib, ya, itu Nabi sudah mengutus beberapa sahabat-sahabat yang cendekiawan untuk menyampaikan risalah. Ternyata sampai di kota Yastrib, mereka menyambut dengan antusias. Utamanya apa? Utamanya adalah suku Aus. Kan ada 2 suku, ada suku Hazrat dan suku kaum Aus dan kaum Azraj. Kaum Aus ini yang kemudian banyak mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya mereka bilang, udahlah, kalau orang Mekah tidak mau menerima Nabi, suruh Nabi hijrah saja ke kota Yastrib. InsyaAllah semuanya kami ini akan menyambut Nabi. Akhirnya ketika Nabi SAW dan Abu Bakar hijrah ke kota Yastrib, Madinah, mereka mengira Abu Bakar itu Nabi. Ya, mereka mengira Abu Bakar itu Nabi. Karena perawakan Abu Bakar itu lebih tua daripada Nabi. Perawakannya lebih tua Abu Bakar daripada Nabi. Padahal lebih tua mana Abu Bakar dengan Nabi? Lebih tua Nabi daripada Sayyidina Abu Bakar. Ya. Ya kan? Kan sudah umum, ada orang umurnya tua, mukanya muda. Ada orang umurnya muda, mukanya tua. Ini sering terjadi kepada kaum laki-laki. Betul tak? Maklum, karena banyak beban pikiran. Ya kan? Karena banyak beban pikiran. Saya jalan dengan abang saya dikira abang. Ya kan?
Oh, ini abangnya abang. Kalau bukan ini adik saya. Kok lebih tua ya? Nah, itu kan, itu sudah maklum. Bagaimana mereka mengetahui ini adalah Nabi? Ternyata Abu Bakar itu menutup kepala Nabi dengan kainnya. Di situ baru penduduk kota Madinah tahu, oh berarti yang ditutup ini Nabi. Yang ditutup kepalanya ini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah kemudian Sayyidina Umar berinisiatif untuk membentuk kalender Hijriah. Ini termasuk gagasan daripada Sayyidina Umar. Yang berjasa di sini adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Maka kemudian setelah beberapa para sahabat itu hijrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian juga melaksanakan hijrah. Ingat, kita dilarang memakai kalimat yang menunjukkan seakan-akan Nabi itu lepas tanggung jawab. Tidak. Sebagian mengatakan bahwasanya Nabi meninggalkan kota Mekah. Meninggalkan kota Mekah berarti seakan-akan Nabi SAW itu lari dari tanggung jawab. Tidak. Nabi keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah. Supaya apa? Supaya Nabi bisa merebut kota Mekah kembali dan menjadikannya sebagai tanah suci. Umumnya orang meninggalkan kota ke kota yang lain itu tidak akan kembali. Tapi Nabi SAW itu kembali. Kenapa Nabi kembali? Karena Nabi tahu Mekah itu adalah merupakan kiblat orang-orang Muslim. Disitulah rumah Allah pertama kali dibangun. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkah. Disitulah rumah Allah pertama kali dibangun. Rumah Allah di sini maksudnya adalah tempat ibadah. Disitulah bagaimana syariat Islam itu pertama kali diturunkan berupa salat. Maka keinginan baginda Nabi SAW untuk merebut kembali kota Mekah setelah mendapat dukungan penuh daripada penduduk Ansor dan Muhajir di kota suci Madinah. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, ingat hijrahnya Nabi itu penuh dengan pengorbanan. Bukan hijrah biasa. Kalau kita hijrah ini hijrah biasa. Hijrahnya kita dari pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Hijrahnya kita dari jabatan ke jabatan yang lain. Hijrahnya kita dari kampung ke kampung yang lain. Itu tidak akan mengorbankan nyawa. Makanya kita jangan sampai banyak mengeluh. Kalau toh kita harus mendapatkan ujian dari Allah, ujian kita tidak sebanding dengan ujian Nabi. Kalau toh kita mendapatkan ujian dari Allah, ujian kita tidak sebanding dengan ujian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka sebelum Nabi SAW hijrah, para sahabat itu telah mendapatkan apa? Mendapatkan perlakuan yang tidak baik daripada orang-orang kafir Mekah. Di antaranya ada yang bernama Ammar bin Yasir, ada yang bernama Bilal ibn Rabah. Ammar bin Yasir dibunuh kedua orang tuanya. Kenapa? Karena Ammar dan keluarganya itu memeluk agama Islam. Bilal ibn Rabah kemudian mendapatkan siksaan dari majikannya yang bernama Abu Jahal. Sebab apa? Sebab diam-diam memeluk agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disiksa orang tua Ammar bin Yasir yang bernama Yasir dan istrinya yang bernama Sumayyah. Sampai kedua-duanya itu meninggal di depan mata Ammar bin Yasir. Keduanya meninggal. Sang ibu disiksa terlebih dahulu, maka kemudian sang ibu yang terlebih dahulu meninggal. Sampai dikatakan dalam beberapa riwayat, ibu daripada Ammar bin Yasir yang bernama Sumayyah itu harus menerima siksaan yang sangat pedih. Kemaluannya itu ditusuk dengan tombak sampai tembus kepada mulutnya. Sampai tembus ke mulutnya. Itu demi apa? Demi iman kepada Allah.
demi agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka bertahan, mereka mempertahankan keimanan dan akidahnya, tidak dijanjikan sesuatu yang ada di dunia, karena bukan dunia sebagai tempat balasan. Sebagai tempat balasan itu adalah nanti di alam akhir. Wa jazahum bima sabaru jannatau wa harira. Kelak mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni sebuah surga dengan berbagai macam kenikmatan. Karena sebab apa? Sebab mereka bersabar terhadap segala sesuatu yang ada di dunia. Ketika para sahabat mendapat siksaan, apakah Nabi itu tidak mampu untuk membalas? Nabi bisa balas. Nabi bisa membalas. Karena jumlah Nabi juga tidak sedikit, sekitar 40 orang. Terlebih orang kafir yang terakhir kali masuk ke dalam agama Islam itu siapa? Adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi punya Umar, Nabi punya Hamzah. Ya, Nabi punya Umar, Nabi punya Hamzah. Cita-cita Nabi agar Umar ini masuk ke dalam Islam, ke dalam agama Islam, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di kota Mekah yang namanya Umar ada 2 orang. Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham, yakni Abu Jahal. Abu Jahal juga tokoh, termasuk orang kuat. Umar bin Khattab juga sebagai seorang yang kuat. Hanya saja Abu Jahal ini memegang jabatan strategis, sementara Sayyidina Umar tidak. Nabi Muhammad merasa ada yang kurang ini di dalam agama Islam. Walaupun Hamzah sudah ada, tapi kurang satu. Siapa? Umar. Kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, muliakan agama Islam ini dengan masuknya salah satu di antara 2 Umar. Nabi SAW berharap masuknya salah satu di antara 2 Umar. Ternyata siapa yang masuk ke dalam agama Islam? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nabi bukan tidak mau melawan. Sahabat bukan tidak mau membalas, bisa. Tapi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi, kepada para sahabat melalui Nabi agar tidak membalas, tetapi justru mereka itu bersabar. Justru mereka itu diharuskan bersabar. Sehingga turunlah ayat Al-Quran kepada mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tuti'il kafirin, ya wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan sekali-kali taat kepada mereka ketika mereka mengajak untuk negosiasi. Tapi ingat, lawanlah mereka dengan jihad yang sesungguhnya. Ya, berjihadlah kalian melawan mereka dengan jihad yang sesungguhnya. Jihad apa? Bukan dengan mengangkat senjata, tapi jihad dengan hawa nafsu. Marah itu kan berasal dari hawa nafsu, betul tidak? Seandainya Nabi beserta para sahabat di saat itu membalas perilaku mereka dengan mengangkat senjata sama dengan mereka, niscaya tidak akan ada yang mengikut Nabi SAW. Nabi sabar. Nabi sabar. Sabar Nabi SAW. Karena Nabi tahu dengan mengangkat senjata kepada mereka, Nabi tidak akan mendapatkan dukungan. Nabi SAW diperintahkan untuk bersabar. Pada akhirnya, ya, muncullah daripada Nabi SAW di akhir daripada bulan Dzulhijjah itu wacana untuk hijrah ke kota Yasrib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika hijrah, ya, maka yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menggantikan Nabi di tempat tidurnya itu adalah Sayyidina Ali. Padahal Nabi bisa saja, Ali udah, tidak usah ada yang di rumah kita berangkat langsung hijrah semuanya. Kenapa memerintahkan Sayyidina Ali untuk menunggu rumah Nabi? Karena di rumah Nabi itu banyak harta titipan orang-orang kafir Mekah. Ya. Orang-orang kafir Mekah satu sisi ingkar kepada Nabi akan kenabiannya, tapi satu sisi mereka
tidak akan bisa ingkar dan menutup mata atau mata hatinya. Mereka mengakui Nabi itu adalah orang yang jujur. Nabi itu adalah orang yang jujur. Kenapa Nabi dikatakan sebagai orang yang jujur? Karena Nabi menjadi tempat untuk menitipkan harta-harta mereka. Tuh mereka kalau misalkan berniaga ke negeri Syam, mereka tuh tinggalkan rumah, mereka tinggalkan harta, mereka tinggalkan anak-anak, semuanya itu dititipkan kepada Nabi. Muhammad, saya mau hijrah. Kemana? Kata Nabi. Ke kota Syam selama beberapa hari. Tolong, saya titip rumah saya titip harta saya titip istri dan anak-anak saya, tolong perhatikan. Ditinggal. Nabi SAW yang merawat. Ya, Nabi SAW yang merawat. Itu sebagai salah satu alasan Khadijah, ibunda kita radhiyallahu an, ya, naksir dengan Nabi karena Nabi pada kala itu ya masyhur dengan golongan orang yang dapat dipercaya. Tapi lihat Pak, ya, bagaimana orang-orang kafir dahulu, ya, mereka itu bisa tidak kira-kira membunuh Nabi yang mana Nabi itu memegang harta mereka? Tidak mungkin. Ya, Abu Jahal sudah melakukan sayembara di mana-mana. Ayo bunuh Nabi Muhammad itu. Mereka tidak mau. Sakiti Muhammad, tidak mau. Makanya yang menyakiti Nabi Muhammad itu aja orangnya. Abu Lahab dengan istrinya. Betul tidak? Abu Jahal dengan kroni-kroninya, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah. Mereka-mereka aja yang berani menyiksa Nabi. Kenapa? Karena mereka-mereka ini, ya, yang mana mereka tidak mau harta mereka dititipkan kepada Nabi. Dan semulanya orang-orang kafir menitipkan harta kepada mereka, justru harta mereka itu berkurang. Mereka sakit hati. Sakit hatinya bukan karena Nabi membawa agama tauhid saja, bukan. Tetapi Nabi SAW memberikan pengaruh dan memberikan makna kepada masyarakat kota Mekah bagaimana pentingnya sebuah nilai kejujuran dan amanah. Ya, begitu adanya Nabi, orang-orang kafir Mekah beralih, yang semulanya menitipkan harta kepada mereka, oh tidak jadi. Loh, kenapa tidak ada yang menitipkan harta lagi kepada kita? Loh, karena ente tidak jujur. Karena kalian tidak jujur. Abu Jahal tidak jujur, Abu Lahab tidak jujur. Ya, Abu Sufyan tidak jujur. Maka mereka menitipkan harta mereka kepada Nabi Muhammad. Bayangkan, apa mungkin Pak, Bapak nitipkan harta ke saya, kemudian ada rencana, niat Bapak mau bunuh saya? Tidak mungkin. Kenapa? Rugi. Kalau misalkan saya Bapak bunuh, yang di tangan saya ini harta Bapak titipkan, pasti harta Bapak tidak akan kembali. Mereka semuanya tidak mau membunuh Nabi. Karena mereka tahu, kalau mereka membunuh Nabi, otomatis harta mereka akan hilang. Semua orang-orang kafir Mekah, hampir semua mengetahui bahwasanya ini Muhammad memang utusan Allah. Ini Muhammad benar-benar Nabi. Muhammad ini adalah orang yang terpercaya. Tetapi yang menutup mereka untuk tidak menerima baginda Nabi SAW itu sebab apa? Di antaranya adalah faktor dunia, urusan duniawi. Ya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW minta kepada Sayyidina Ali untuk menggantikan Sayyidina Ali di tempat tidurnya, Rasulullah itu berwasiat. Apa wasiat Nabi SAW? Wasiat Nabi SAW adalah agar kelak wahai Ali, ya, sepeninggal saya dari kota Mekah, ini harta engkau kembalikan semua kepada pemiliknya. Balikan semua kepada pemiliknya. Ya, maka ketika Nabi SAW hijrah dan para sahabat meninggalkan hartanya, ya, meninggalkan rumahnya, ternyata rumah dan hartanya direbut oleh Abu Jahal. Ya, ini misalkan ibu bapak pergi keluar kota untuk urusan, rumah kosong, diambil paksa sama Pak RT, marah enggak kira-kira? Marah enggak kira-kira? Pasti marah, apalagi Pak RT-nya enggak ada di sini. Tidak ada Pak RT kan? Marah. Ya. Nabi SAW ketika hijrah ke kota Madinah tahu, mendengar bocoran berita bahwasanya semua harta para sahabat, rumah,
ya, harta peninggalan mereka di rumah mereka masing-masing yang mereka kunci ternyata direbut oleh Abu Jahal. Abu Jahal bilang, karena Muhammad dan para pengikutnya sudah hijrah, sudah meninggalkan kota suci Mekah, maka semua peninggalannya adalah milik kita. Padahal itu tidak boleh. Padahal itu tidak boleh. Karena apa? Karena orang-orang sana, mohon maaf, mereka itu amanah. Mereka itu amanah. Dan ini terbukti sampai sekarang. Saya punya teman, kakeknya itu asli orang Saudi. Ya, kakeknya itu punya hotel. Hasil dari hotel ini dibagikan secara waris. Bapak Ibu tahu? Dari kakeknya, bapaknya, kakeknya lagi, itu sampai sekarang dia itu masih menikmati waris. Per tahun itu dia dapatkan di atas 1 miliar. Ya. Dan Bapak Ibu tahu, ya, itu tidak akan dikirimkan kecuali atas tanda tangan anak laki-laki. Karena anak laki-laki sebagai pewaris. Pernah ibunya teman saya berangkat mau mengambil, sampai di sana tidak dikasih. Ya, karena ibunya bukan bagian daripada waris. Ya, ibunya bukan satu kabilah. Amanahnya orang Arab di sana itu seperti itu. Jadi mereka tidak akan mempercayakan kepada siapapun. Ya, kenapa? Karena mereka memang dididik sebagai seorang yang amanah. Ibunya teman saya berangkat ke sana, umroh. Mau mengambil uang, tidak dikasih. Padahal anaknya udah telepon dari sini. Ya, telepon, itu ada ibu saya lagi umroh, titipkan saja. Oh, tidak mau. Karena klan ibunya berbeda dengan ayahnya. Klannya berbeda, tidak mau dia. Ya, bapaknya itu marganya Balkhair, ibunya marganya itu Farayan. Tidak mau diberikan. Yang berangkat ente, karena ente Balkhair. Ente klan kita dan ibu ente bukan. Ente yang harus berangkat ambil. Itu amanahnya orang sana. Ya. Begitu juga pada saat itu. Mereka itu tahu yang paling amanah di kota Mekah siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi tahu rumah dan harta para sahabat ini diambil paksa oleh mereka orang-orang kafir, disitulah sebab terjadinya perang Badar. Disitulah sebab terjadinya perang Badar. Karena Rasulullah tahu hartanya dan harta para sahabat akan dibawa ke negeri Syam untuk diperjualbelikan, maka Rasulullah kemudian menghadang Abu Sufyan CS di tengah jalan. Bukan untuk berperang, tapi berharap hartanya itu dikembalikan. Tapi lihat rencana Allah luar biasa, turun di situ, yaitu ayat yang mewajibkan Rasulullah beserta para sahabat untuk berperang. Terjadilah perang Badar. Terjadilah perang Badar. Dan perang ini terjadi bukan karena apa? Bukan karena Nabi disakiti. Ya, tapi lagi-lagi karena harta itu dirampas. Makanya dalam agama Islam kita wajib membela kehormatan harta kita, sekalipun itu harus dengan bertaruhnya nyawa. Ya, itu di dalam agama Islam. Ya, Sayyidina Ali disuruh tidur. Sayyidina Ali disuruh tidur di tempat tidur. Maka Rasulullah SAW kemudian keluar. Kita semua sudah tahu, ketika Rasulullah itu akan keluar, ternyata di depan rumah Rasul itu sudah dikepung dengan beberapa puluh orang pemuda, dan masing-masing di tangan mereka itu senjata. Ketika Nabi SAW akan keluar, Nabi melihat semua bawa senjata, sementara Nabi tidak bawa senjata. Otomatis kalau Nabi keluar, Nabi dibunuh. Nabi minta kepada Allah pertolongan. Allah kemudian menurunkan ayat apa? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tertidur semua pemuda. Tertidur. Bayangkan Pak, kalau Nabi mau, itu semuanya bisa dibunuh tidak? Bisa dibunuh. Tinggal panggil Ali. Ini bereskan nih, telanjur dia tidak sadar. Tinggal ditusuk saja dengan pisaunya masing-masing. Betul tidak? Tinggal ditusuk. Tapi Nabi SAW tidak mau. Karena Nabi tahu perjalanan Nabi hijrah ini bukan perjalanan yang menghalalkan segala cara, tapi perjalanan untuk apa? Untuk melawan hawa nafsu.
Seandainya Nabi membunuh pada saat itu, barangkali khawatir membunuhnya Nabi itu berangkat daripada hawa nafsu. Berangkat dari amarah, berangkat dari balas dendam. Padahal untuk balas dendam itu sudah layak, sudah patut. Kenapa? Karena mereka sudah membunuh daripada beberapa sahabat Nabi SAW. Hijrahnya Nabi itu penuh dengan duka cita. Sampai Nabi SAW itu mampir ke Gua Sur. Antara rumah Nabi Mekah dengan Gua Sur itu jaraknya sekitar 3 sampai 4 kilometer. Mampir Nabi SAW. Sebenarnya Nabi SAW bisa lebih cepat sampai ke kota Madinah. Tapi Nabi mendapatkan wahyu dari Allah untuk mampir ke Gua Sur. Gua Sur ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, tapi bukan tempat turunnya wahyu. Sedangkan Gua Hira ini sebagai tempat turunnya wahyu. Gua Hira tempat turunnya wahyu, tapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Gua Sur bukan tempat turunnya wahyu, tapi disebutkan dalam Al-Quran. Betul tak? Tapi disebutkan di dalam Al-Quran. Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Disebutkan di situ, Allah ceritakan bagaimana baginda Nabi dengan sahabatnya ketika di dalam gua. Gua itu ya gua. Tapi lihat, sekecil itu gua, tapi Nabi SAW mendapatkan ketenangan di dalamnya. Ya, Nabi mendapatkan kedamaian di dalam gua. Bayangkan Pak, Bapak silakan buka YouTube, bagaimana Gua Sur sekarang itu. Kalau saya kemarin buka di YouTube, kemarin sore buka kan, YouTube saya buka semuanya tentang perjalanan hijrah Nabi. Selain mengulang pelajaran sejarah. Itu kalau kita lihat, ya Allah, setinggi itu Nabi itu harus naik. Demi apa Nabi itu naik? Menyelamatkan agama yang ada dalam diri Nabi. Ya. Untuk menyelamatkan agama. Maka sahabat Abu Bakar itu ketika dalam gua itu nangis. Nangis Abu Bakar. Kata Rasulullah, kenapa Anda menangis wahai Abu Bakar? Ya. Apa kata Abu Bakar? Yang saya tangisi bukan diri saya wahai Rasul. Yang saya tangisi adalah kalau engkau tertangkap dan dibunuh, siapa yang akan membawa agama ini kepada seluruh umat manusia? Sayyidina Abu Bakar nangis, khawatir Nabi ini tertangkap. Kalau Nabi tertangkap, sudah agama ini tidak akan sampai kepada seluruh umat manusia. Siapa yang bisa menyampaikan agama ini selain Nabi kita Muhammad SAW? Tapi lihat ketika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mampir ke Gua Sur, gua yang kita lihat tidak ada listriknya, tidak ada kipasnya, tidak ada dapurnya, tidak ada AC-nya. Ya, murni gua. Nabi beralaskan batu tidur. Ya, kemudian Nabi hanya diselimuti oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya, tertahan di dalam gua itu selama 2 hari 2 malam. Tapi disitulah Nabi SAW mendapatkan kemenangan. Sama dengan yang dialami oleh pemuda Ashabul Kahfi. Ya, di mana mereka disembunyikan oleh Allah? Di dalam gua. Sempit guanya. Ya, karena tidak mau beriman kepada raja yang pada saat itu agamanya adalah agama Nasrani, tetapi dia itu licik. Ya, disuruh untuk mengikuti ajaran sang raja. Ini pemuda kemudian lari menyelamatkan di tengah perjalanan ikut seekor anjing. Makanya jangan dikatakan anjingnya Ashabul Kahfi, bukan. Karena Ashabul Kahfi tidak bawa anjing dari rumah. Hanya saja begitu Ashabul Kahfi mau masuk gua, ada anjing ikut. Anjing itu kemudian selamat. Ya, anjing itu kemudian selamat. Berapa lama di dalam gua? Ratusan tahun. Tenang tidak mereka dalam gua? Tenang. Makan tidak mereka dalam gua? Tidak makan. Ditidurkan oleh Allah. Sampai sang raja itu habis masa kepemimpinannya. Begitu juga dengan Nabi SAW. Berapa hari di dalam gua? 2 malam. Nabi sholat, Nabi ibadah. Tapi beda dengan Ashabul Kahfi, ditidurkan oleh Allah sampai ratusan tahun. Sementara baginda Nabi tidak ditidurkan.
Dari gua ini kemudian mendapatkan kemenangan. Jadi tidak sesuatu yang kita pandang indah itu indah selamanya. Tidaklah sesuatu yang kita pandang itu mengerikan selamanya. Karena ada halnya yang kita lihat ini mengerikan, justru di sisi Allah itu ada keindahan. Ada halnya yang kita lihat ini, oh ini keindahan, ya ini kenyamanan, ini begini dan sebagainya. Justru di dalamnya itu ada sesuatu yang mengerikan. Apa sih gua? Nikmatnya gua itu apa? Ternyata mampu untuk menyelamatkan para pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Apa sih gua itu? Oh, ternyata gua mampu menyelamatkan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Sama dengan yang dialami oleh Nabi Allah Yunus. Ya, ketika harus masuk ke dalam perut ikan. Ya. Jangan kita lihat bagaimana perut ikannya, tapi lihat bagaimana Nabi Allah Yunus di dalam perut ikan itu bisa dekat dengan Allah. Ya. Di dalam perut ikan itu bisa dekat dengan Allah. Ya. Justru di dalam perut ikan itu turun wahyu Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjadi zikir kita sehari-hari apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Terkadang tempat yang sempit itu menjadikan kita itu sadar kepada Allah. Mengakui kesalahan kita. Nabi Allah Yunus mengakui kesalahannya. Inni kuntu minaz zalimin. Mengakui kesalahannya manakala di dalam keadaan yang paling sempit. Ya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang luar biasa. Dari peristiwa inilah kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang beriman. Nabi SAW itu sayangnya kepada umat, kepada kita melebihi sayangnya ibu kita kepada kita. Ingat, sayangnya Nabi SAW itu kepada kita melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Ya, padahal kita tidak dilahirkan daripada rahimnya sang Nabi, tapi Nabi sayang kepada kita. Hingga akhirnya Nabi SAW itu ketika mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, Nabi berkata, "Iqra ya ibnu Mas'ud." Baca wahai ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kemudian berkata, "Kaifa aqra wa ilaika unzil." Bagaimana saya harus membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepadamu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW berkata, "Iqra ma taqra." Baca yang kamu bisa. Maka Abdullah bin Mas'ud kemudian membaca Al-Quran sampai kepada ayat, ya, sampai kepada ayat di surah An-Nisa itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa ja'alna." Ya, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin." Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Sampai di ayat itu Rasulullah menangis. Kenapa Rasulullah menangis? Maknanya sangat dalam. Sangat dalam bagaimana? Fa kaifa idza ji'na bika min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Nanti di hari kiamat para nabi itu memberikan kesaksian terhadap umatnya. Ya, para nabi-nabi itu akan memberikan kesaksian kepada umatnya. Maknanya apa? Semua para nabi dan para rasul akan angkat tangan dari keadaan umatnya. Nabi Musa tidak akan bisa menyelamatkan Bani Israel. Nabi Ibrahim tidak akan bisa menyelamatkan kaum Tsamud. Ya, Nabi Allah Daud tidak akan bisa menyelamatkan kaum Madian dan seterusnya. Hanya satu nabi yang bisa menyelamatkan umatnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa baginda Nabi menangis? Karena baginda Nabi berharap semua umatnya itu beriman. Tapi ada di antara umatnya itu tidak beriman. Itu yang membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menangis. Ya, bayangkan di akhirat saja Nabi saja masih memikirkan keadaan kita. Bahwasanya Nabi berharap semua umatnya tanpa terkecuali, saya, Anda, orang tua kita, anak-anak kita, cucu kita, generasi kita sampai ratusan tahun yang akan datang, semuanya beriman kepada Nabi. Tapi apa yang Nabi sampaikan
ternyata tidak semua mengimani apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jangan kita kira meninggalnya Abu Jahal, meninggalnya Abu Lahab, meninggalnya Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf dan yang lain membuat Nabi itu bahagia. Tidak. Membuat Nabi itu menangis. Kenapa? Karena Nabi berharap mereka ini beriman kepada Nabi. Karena ketika mereka beriman kepada Nabi, nanti di akhirat mereka kelak akan selamat. Justru ketika mereka tidak mau beriman kepada Nabi, pada akhirnya mereka akan celaka di hari akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dalam keadaan iman dan juga diwafatkan dalam keadaan iman. Dan semoga kita, keluarga dan keturunan kita sampai hari kiamat termasuk di dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Dan semoga kita semua mendapatkan karunia-Nya. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang diakui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Dan semoga kita meminum air dari tangan mulia Nabi yang bersumber daripada telaga Kautsar. Dan semoga kita menghadap Nabi dalam keadaan berseri-seri, dalam keadaan lidah kita melantunkan salawat, dan dalam keadaan wajah kita memiliki bekas daripada air wudu. Dan semoga kita semua dipilih oleh Nabi SAW, umat yang mendapatkan syafaat Nabi SAW di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.